Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat untuk kalian semua. Untuk hari ini materi yang akan Bu Eni sampaikan adalah mengenai teks ulasan atau resensi. Kita mulai nggih. Teks ulasan adalah sebuah tulisan yang merupakan review atau penilaian terhadap suatu yang telah diulas sebelumnya. Sering juga disebut resensi yang harus kritis untuk memberikan kontribusi terhadap apa yang diulas. Itu adalah pengertian teks ulasan atau resensi. Lanjut. Di dalam teks ulasan itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, terdiri atas struktur orientasi, pentafsiran, evaluasi, dan yang terakhir rangkuman. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, memuat beberapa informasi yang berdasarkan dari pandangan atau suatu opini atau pendapat yang disampaikan oleh penulis mengenai sebuah karya atau produk. Yang ketiga, pendapat, tetapi pendapat tersebut berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Interpretasikan itu bisa diartikan dengan dijelaskan atau diterjemahkan. Ciri yang selanjutnya di sini teks ulasan itu bisa kalian pahami dengan nama resensi yang tadi pertama Bu Eni sampaikan ya, teks ulasan itu atau resensi. Selanjutnya, di dalam teks ulasan atau resensi di sini ada unsur-unsurnya. Berikut unsur teks ulasan yang harus diperhatikan. Satu, di sini ada kata sifat, yaitu merupakan sikap atau kata pendeskripsi atau penggambaran apa yang telah diulas. Yang kedua, kata kerja, yaitu kata yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau perbuatan dan aksi. Yang ketiga, metafora, yaitu kata yang merupakan bukan makna dari sebenarnya atau bisa disebut dengan istilah konotasi. Yang keempat, rujukan dari kata. Yang terakhir di sini ada unsur kalimat majemuk, yaitu kalimat majemuk setara dan bertingkat. Itu ya, itu unsur-unsur teks ulasan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari teks ulasan. Yang pertama, memberikan penilaian dan pandangan resensi terhadap sebuah karya. Yang kedua, berupa informasi. Informasi tersebut ditujukan untuk publik. Ya, seberapa layak karya tersebut bisa dipublikasikan. Yang ketiga, memberi gambaran mengenai buku tersebut. Keempat, kelebihan buku yang dibagikan lewat ulasan ini. Yang kelima, mendapatkan perbandingan satu karya dengan karya yang lain. Atau gini, resensi atau teks ulasan itu isinya gampangane kalian mikir, itu isinya mengenai kelemahan dan kelebihan sebuah buku. Tidak cuma buku yang bisa diresensi, antara lain atau contoh lain di situ drama bisa, kemudian film ya. Selain buku ada drama, ada juga film yang bisa diresensi atau dijadikan teks ulasan. Nah, di sini ada struktur teks ulasan untuk selanjutnya. Yang pertama ada orientasi, yang kedua tafsiran, yang ketiga evaluasi, yang keempat rangkuman. Di dalam orientasi di sini merupakan tahap pengenalan akan gambaran buku tersebut sebagai pengetahuan pertama yang membaca. Itu tahap orientasi.
Yang kedua, tahap tafsiran di sini menjelaskan secara rinci mengenai beberapa istilah, kelebihan, dan banyak lagi contoh penafsiran yang dapat dilakukan. Yang ketiga, evaluasi, menilai apa yang layak diambil dari karya tersebut dan apa yang kurang layak untuk tidak diambil, seperti melakukan sortiran. Yang terakhir ada rangkuman, yaitu merupakan simpulan dari hasil pengulasan sebuah karya sehingga terbentuklah sebuah teks ulasan. Ada 4 struktur teks ulasan, itu tadi ya, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Lanjut. Nah, di sini ada manfaat dari teks ulasan. Yang pertama, di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, manfaat bagi pembaca, yaitu mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran, nilai, dan kelebihan dari suatu karya. Yang kedua, manfaat untuk penulis, bisa menjadi gambaran bagi penulis untuk membandingkan tulisannya dengan tulisan yang lain, dapat memperbaiki tulisan dan dapat memberikan saran juga kepada penulis yang lain. Yang ketiga, manfaat bagi pemilik karya, di sini membantu penulis atau pemilik karya mengenalkan hasil karyanya kepada banyak orang dengan bentuk rangkuman. Lanjut. Jenisnya sekarang di sini ada 3 jenis. Yang pertama, teks ulasan informatif. Di sini berisikan rangkuman singkat, padat, dan lebih pada informasi singkat namun ringkas dan teratur. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Di sini menggambarkan secara rinci tetapi singkat gambaran buku dari awal hingga akhir. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Isinya ulasan yang terperinci dan mengacu pada metode ilmu pengetahuan yang ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasarkan subjektif dari penulis sendiri. Lanjut. Caranya, yang pertama, cara untuk membuat teks ulasan. Yang pertama itu menentukan judul ulasan. Yang kedua, menyusun data atau bahan yang akan diulas. Yang ketiga, membuat sebuah pembukuan mini di selembar kertas. Kemudian merangkai batang tubuh ulasan, dan yang terakhir penutup teks ulasan. Itu cara membuat teks ulasan. Nanti bisa kalian baca ya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh teks ulasan buku fiksi. Di sini contohnya Dear Nathan, Dear atau Dear ya. Terus datanya buku Dear Nathan, pengarangnya di sini Eriska Febrianti. Ulasannya di sini menceritakan kisah sepasang kekasih pada masa putih abu-abu SMA ya, di mana anak Badung yang jatuh cinta pada anak yang rajin di sebuah sekolah. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama sehingga tumbuhlah benih cinta di antara mereka. Kelebihan buku ini adalah dapat membawa pembaca merasakan apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Ceritanya ini bagus sekali. Kalau buat kalian itu pas. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka Google ulasan buku fiksi, judulnya itu ya, silakan dibaca, itu nanti kalian pasti akan tertarik. Demikian tadi materi yang Bu Eni sampaikan, teks ulasan, nanti bisa kalian baca, kalian pahami ya. Bu Eni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.